Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan mempelajari tentang sanitasi dan fasilitas tempat kerja. Baik, Bapak Ibu, dalam pembelajaran ini ada capaian-capaian yang harus Bapak Ibu penuhi, seperti Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan dan prinsip standar fasilitas kerja, dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko, terus dapat menceklis inspeksi sanitasi pasca kerja, terus dapat mengkomunikasikan nih hasil inspeksi sanitasi pasca kerja secara efektif. Terus ini ada kita masuk ke materi itu konsep dasar sanitasi dan fasilitas kerja. Nah, definisi dari sanitasi pasca kerja ini diatur oleh Kepmenkes nomor 1405 tahun 2002, yang mana sini menjelaskan bahwa eh, segala upaya terencana tersistematis untuk menciptakan dan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi kebersihan serta kesehatan seluruh fasilitas di tempat kerja, ya, baik itu tenaga kerja yang supaya aman, nyaman dan produktif. Ada beberapa item di sini yang akan kita bahas, seperti toilet dan kamar mandi, ya. Yang toilet dan kamar mandi ini yang diperhatikan adalah seperti toiletnya, kebersihan toilet, urinalnya, kebersihan wastafelnya, kamar mandinya, dan loker penitipan pakaian kotor. Yang kedua itu ada kantin dan ruang makan. Yang di sini juga memperhatikan kebersihan ruang kantin, kebersihan ruang makan, pantry, terus kebersihan vending mesin dan fasilitas air minum. Yang ketiga ini adalah ruang produksi dan ruang kerja. Ini yang kita perlihat adalah area lantai produksi, ya, supaya tidak licin, tidak kotor. Ada juga workstation, lorong tempat bekerja, pintu masuk sampai ke area pengemasan. Yang keempat itu adalah ruang istirahat dan loker. Yang kita perhatikan adalah kebersihan ruang loker, ada ruang ganti, terus ada ruang istirahat jika yang bekerja shift, dan ruang laktasi, ya. Yang keempat itu pengelolaan sampah, yang mana tempat sampah ini harus ada di setiap zona, ya. Ada tempat pembuangan sementara, ada tempat area pembersihan. Selanjutnya itu yang keenam, ini ada area luar drainase, ya. Kita perhatikan juga halamannya, tidak mungkin halamannya kotor, itu yang harus diperhatikan juga kebersihannya. Terus parkir, ya, parkir harus bersih, tertata rapi. Drainase ini tidak ada sampah yang dalam drainase. Terus ada area loading dock dan landscaping. Selanjutnya ini ada regulasi dan standar sanitasi fasilitas tempat kerja. Ini diatur oleh Kepmenkes nomor 1405 tahun 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, industri dan perkantoran. Di sini ada yang diperhatikan air bersih. Air bersih itu 60 liter per orang per jam. Terus untuk toilet pria ini diperhatikan rasio pekerjanya, ya. Apabila di bawah 100 itu 1:40, sedangkan di atas 100 itu 1:60. Toilet selanjutnya ada toilet pekerja, yang di parameternya juga itu rasio pekerjanya, ya. Apabila di bawah 100 itu 1:25, sedangkan di atas 100 orang pekerja wanita itu adalah 1:40. Selanjutnya kantin, ya, ini luas per kursi, yang mana minimalnya 1 meter persegi per tempat duduk. Pencahayaan ini minimalnya 300 lux, ya, untuk pekerjaan umum. Sedangkan ventilasi dan suhu sini juga ada 18 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 40 sampai 60 derajat Celcius. Tempat sampah, semua tempat sampah itu harus tertutup. Terus tidak ada setiap zona juga harus ada, setiap zona kerja, yang mana tempat sampahnya juga harus tertutup. Selanjutnya ini mengapa sih sanitasi fasilitas ini sangat penting kita jaga, ya. Dengan fasilitas yang baik itu dapat menurunkan presensi atau absen, ya, yang sering tidak hadir itu sekitar 35%.
per tahun. Sedangkan apabila lingkungan kerja yang bersih juga dan sehat, itu produktivitas tuh menaik itu sekitar 22% per tahunnya. Sedangkan apabila akibat dari sanitasi yang buruk ini akan merugikan industri atau perusahaan ya, itu sekitar 4,3 triliun per tahunnya. Sedangkan 68% karyawan yang menilai sanitasi dengan fasilitas yang baik di lingkungan kerja. Ya, ini apabila karyawan ini merasa puas ya, apabila lingkungan tempat mereka istirahat itu baik. Nah, dari sanitasi yang kita jaga juga ada fasilitas yang harus kita perlihatkan ya, seperti ada penyakit akibat kerja atau PAK. Di sini ada sanitasi yang buruk, itu akan menyebabkan ISPA, menyebabkan dermatitis, diare dan lain-lain. Apabila juga lantainya licin, kotor, ini akan menyebabkan kecelakaan kerja. Seterusnya juga ada reputasi dan legalnya ya. Ini ada pemeriksaan rutin ya, biasanya dari Kemenaker sama dari Dinas Tenaga Kerja. Terus ada kepuasan dari dan retensi SDM. Pekerja yang merasa dihargai melalui fasilitas sanitasi yang layak cenderung lebih loyal ya, lebih produktif dan jarang mengajukan komplain atau mogok kerja. Nah, investasi fasilitas yang baik ini terbukti memberikan rasio yang positif. Itu dapat menghemat biaya kesehatan dan juga kecelakaan jauh lebih melebihi biaya pemeliharaan fasilitas sanitasi kerja ya. Ini adalah bahwa dengan fasilitas dan sanitasi kerja yang baik ini akan menurunkan kecelakaan kerja, yang mana mungkin kecelakaan kerja ini jauh biayanya lebih mahal daripada pemeliharaan dari sanitasi fasilitas kerja. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.